Halo semuanya, selamat datang di podcast Komadiksi. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman di episode hari ini. Nah, di episode hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa yaitu bagaimana mahasiswa mencari penghasilan tambahan di tengah kesibukan kuliah. Di balik banyaknya mahasiswa yang bekerja berjualan hingga menjadi freelancer, tentu ada cerita tantangan dan pengalaman yang menarik untuk dibahas. Untuk itu, hari ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang memiliki pengalaman langsung menjalani kuliah sambil mencari penghasilan. Halo Kak, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast hari ini. Terima kasih kembali untuk sebuah kesempatan ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, asal kampus, asal prodi, fakultas, dan angkatan tahun berapa. Oke, sebenarnya terima kasih banyak juga karena sudah memberikan saya kesempatan ya untuk berbagi cerita dan mungkin menyapa teman-teman yang ada di sini, utamanya dari Komadiksi. Tentunya perkenalkan, nama saya Nurul Aini, biasanya dipanggil Nurul. Saya berasal dari Universitas 11 Maret atau UNS. Saat ini menempuh pendidikan di jurusan atau prodi pendidikan geografi, tepatnya saat ini di semester kedua akhir dan merupakan angkatan 2025 tentunya. Oke, aku mau tanya nih Kak, sekarang selain kuliah itu kesibukannya apa ya? Oke, kalau saat ini selain menjalani sebagai mahasiswa, yaitu kuliah, nugas juga disembari dengan menjadi anggota pada beberapa organisasi, sembari juga part-time dan terkadang ikut-ikut lomba begitu sih, Kak. Oke, sibuk juga ya Kak? Enggak kok. Kan saat ini sedang menjalankan pekerjaan gitu ya Kak? Iya, betul. Boleh tahu dong pekerjaan atau usaha apa yang sedang Kakak ikuti saat ini? Oke. Nah, kebetulan aku itu sudah sangat lama ya, karena sebelum masuk ke Universitas 11 Maret ini sempat gap year. Jadi tipenya emang senang cari cuan juga gitu. Nah, salah satunya saat ini yang lagi digeluti yaitu di bidang F&B. Nah, selain saya juga menjadi karyawan nih di suatu stand jualan makanan, bisa dikatakan begitu juga, kita bersama tim sedang membangun produk bersama Wibawa, yaitu juga di F&B kita bikin semacam produk snack yang akan masuk ke toko oleh-oleh dan mungkin para mahasiswa begitu. Oke, keren sih Kak, keren. Enggak. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan pertama kali Kakak memutuskan untuk mencari penghasilan sendiri? Dan apa yang menjadi alasan utama saat itu? Oke, mungkin kalau misalnya dibilang kapan awalnya itu udah dari lama ya, karena waktu sekolah juga seneng gitu sembari sekolah, sembari belajar, sembari cari pengalaman di dunia kerja langsung, ketemu orang-orang yang punya relasi luas. Jadi dengan cari cuan itu alasannya tentunya selain dapat uang jajan, dapat mandiri, juga dapat relasi yang luas. Dan kita tuh makin belajar banyak pengalaman yang bisa dijadiin mungkin karir ke depannya. Semisalnya saya kan di pendidikan geografi. Nah, kalau misalnya nggak jadi guru berarti ada jenjang karir lainnya, salah satunya dengan menjadi wirausahaan ataupun lain sebagainya. Kemudian awal mulainya itu dulu sempat jualan sendiri, itu bikin semacam cookies, jualannya online, kemudian juga sempat menjadi tenaga pengajar, yaitu ada di bimbelnya door to door, kemudian juga menjadi tenaga pengajar di salah satu pondok pesantren di kampung asal saya, Kepulauan Riau. Jadi itu awal mulainya. Oke, keren. Selanjutnya, kalau mau mengingat kembali awal memulai tantangan apa yang paling sulit dihadapi Kak? Nah, kalau kesulitan ya biasa sebagai mahasiswa ataupun siswa, biasanya berada pada time managementnya. Nah, terkadang kita ini dihambati dengan berbagai macam tugas ataupun tanggung jawab yang mendadak dan mendesak. Nah, terkadang ketika sudah ada jadwal pekerjaan ataupun shift ataupun deadline yang harus dikejar dalam pekerjaan, nah
terkadang kendalanya adalah berbentrokan dengan deadline yang harus kita laksanakan sebagai mahasiswa. Nah, itu sih yang saat ini masih terus aku pelajari dan masih terus didalami dan diresapi barangkali terkait dengan bagaimana cara untuk dapat time management yang baik sebagai seorang mahasiswa dan tentunya seorang yang ingin menjadi cuaners. Cuaners itu orang yang mencari uang gitu. Oke, keren. Selanjutnya nih, aku mau tanya lagi. Pernah nggak merasa ragu untuk apa itu namanya, atau bahkan ingin pernah berhenti pertama kali masuk dalam dunia pekerjaan kayak gitu? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Tentunya kadang kalau capek itu wajar ya teman-teman, kayak semuanya pasti capek dan apalagi kita sebagai mahasiswa tuh kayak benar-benar terkadang deadline tugasnya dan banyak tuntutan-tuntutan pembelajaran perkuliahan yang luar biasa. Nah, terkadang kalau ragu itu pasti ada dan alhamdulillahnya orang-orang di sekitar aku tuh benar-benar yang memberikan support, kemudian mereka bisa memahami. Jadi menurutku kunci utamanya ada pada komunikasi. Nah, kalau misalnya kita itu berada dalam kondisi yang dimana terdesak ataupun juga mungkin lebih ke burnout, nah kita perlu mengkomunikasikan kepada orang-orang terdekat. Nah, jadi terkadang orang-orang terdekat tuh memberikan bagaimana langkah kita ataupun penyemangat motivasi kita untuk tetap nggak ragu, untuk nggak mundur begitu. Dan hal itu yang terjadi di aku sih, gitu Kak. Oke, selanjutnya aku mau tanya lagi. Lalu apa yang membuat kakak itu tetap bertahan sampai sekarang? Nah, ya tadi sudah sempat terjawab ya, tapi mungkin sedikit gambarannya adalah aku tuh senang menjadi sosok yang mandiri dalam artian kita tuh sudah berasa kalau aku bisa tanpa harus berharap banyak sama orang. Karena kan kita sudah semakin besar, kita tahu kita harus punya diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah, utamanya tentang cuan ya, in this economy ini, masalah uang itu kan perkara yang luar biasa ya. Jadi kalau ketika aku ngerasa, oh aku udah bisa punya kemampuan untuk mencari uang, kemudian untuk berusaha menjadi seseorang yang mandiri, kemungkinan kita itu akan lebih bisa hidup di banyak tekanan dalam dunia manapun, baik itu di Indonesia, bahkan di luar sana kita bakalan tetap bisa hidup begitu, karena kita sudah punya diri kita sendiri. Itu sih yang menjadi motivasi kuat untuk tetap nggak mundur. Insya Allah kedepannya tetap begitu. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya lagi. Menjalani kuliah sambil kerja tentu kan tidak mudah kan ya? Betul. Bagaimana cara kakak membagi waktu antara kuliah, tugas, organisasi jika ada pekerjaan? Iya baik. Nah sebenarnya kalau pekerjaan yang sekarang ini banyak ya, ada yang semacam freelancer, ada yang part time. Nah kebetulan saat ini aku dalam tahap yang part time. Nah sebelum itu di semester 1 sempat juga yang freelancer. Nah kalau freelancer itu lebih enak, kita manajemen waktunya lebih kayak sesantai mungkin. Nah ketika fase di part time ini dalam semester 1 akhir ke semester 2 memang dari segi waktu itu sulit. Salah satunya dengan cara manajemen yang tepat adalah ketika pagi kita harus kuliah, setelah kuliah kan saya itu mulai part time itu sore ke malam. Nah, dari sore ke malam itu adalah timing untuk bekerja. Nah, setelah itu baru menyelesaikan tugas dan alhamdulillahnya di tempat bekerja itu masih sempat terkadang menyambil mengerjakan tugas. Jadi tetap dicicil mana yang bisa dicicil ketika part time-nya lebih agak senggang. Jadi tetap bisa menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, mungkin untuk PR ya dan harus reminder teman-teman yang di luar sana yang pastinya banyak banget yang juga menjadi cuaners sebagai mahasiswa itu adalah tentang istirahat. Nah, jadi kalau misalnya terkadang itu istirahat tuh penting, tapi kita tuh lebih ke nggak aware gitu. Jadi tetap istirahat sih yang nomor satu dibalik dengan kesibukan-kesibukan tersebut itu sih, Kak. Oke, selanjutnya mau tanya nih kan sambil kuliah sambil bekerja ya. Apakah pernah mengalami bentrok jadwal dan bagaimana kakak cara mengatasinya? Oke, nah ini sering banget nih kayaknya. Nah kalau bentrok itu tentunya
Biasanya pertama tuh komunikasi. Jadi kalau misalnya jadwalnya diberikan jarkoman jauh-jauh hari. Jadi harus bisa memanage, oh misalnya jarkomannya ada rapat organisasi pukul 4. Nah, pukul 4 kan harusnya aku masuk kerja ya. Nah, karena itu adalah jadwal organisasi, kalau misalnya bisa dialihkan ke shift pagi, mungkin bisa masuk ke shift pagi. Kalau nggak bisa, mungkin diganti hari lain atau dikomunikasikan untuk mengambil libur. Mungkin ini nggak bisa diterapkan untuk ke seluruh pekerjaan ya. Jadi teman-teman harus bisa komunikasi antara pemberi pekerjaan, teman-teman yang mungkin yang ada di perkuliahan atau teman-teman yang ada di organisasi untuk bisa memahami dan kita saling menghargai terkait dengan kesibukan masing-masing. Karena kan mahasiswa masing-masing sibuk semua ya, Ya, Kak ya. betul. Betul. Selanjutnya nih Kak, masih ada pertanyaan yang banyak ya Wow. sama kakaknya yang keren ini. Oh ya, lanjut. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, menurut kakak, apa manfaat terbesar dari pengalaman ini Kak? Oke. Nah, benar, selain uang, tentunya pendapatan yang mungkin bagi mahasiswa itu lumayan banget ya, dengan kita bekerja juga sembari membantu orang tua, apalagi kalau misalnya kita berada di rantauan juga lebih memperingankan beban orang tua di kampung. Nah, kalau misalnya selain mengenai pendapatan tentunya tentang pengalaman. Karena yang tadi sempat saya sampaikan di awal, ada pengalaman-pengalaman menarik yang kita bisa gunakan untuk masa depan. Selain itu juga relasi. Karena kan kita di masa depan yang semakin ketat ya persaingannya, itu butuh orang-orang yang mungkin membantu kita menjadi batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan setelah menjadi lulusan dari sarjana dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang itu adalah upaya kita untuk membangun relasi tersebut. Jadi tidak hanya dapat dengan organisasi, kita juga dapetin dengan mungkin bekerja, mungkin mengenal orang-orang yang lebih luas terkait dengan lapangan pekerjaan. Jadi langsung begitu. Oke. Oh, mau tanya ini Kak, kan mau tanya di luar pertanyaan tentang pekerjaan ya. Oh iya, Pak. Kakak kan anak rantau ya termasuk. Yes, betul. Dari orang mana ya Kak kalau boleh tahu? Aku aslinya anak Sumatera, yaitu di Kepulauan Riau. Wow, jauh sekali. Selanjutnya, apakah ada keterampilan atau pelajaran hidup yang justru lebih berharga daripada uang yang didapat? Nah, betul. Banyak sih ya. Selain uang itu, kalau uang kan lebih kepada hal yang sementara ya. Kalau pembelajaran itu tuh kayak lebih akan terpakai sampai kita nanti lebih terjun ke dunia pekerjaan. Salah satunya adalah ketika kita masuk ke dunia wirausahaan, kita lebih paham bagaimana menghadapi customer. Dan itu aku nggak pelajari selama berada di sekolah, selama ada di perkuliahan. Dan kita jadi paham, oh orang ini bisa melihat seleranya begini dan kita bisa melihat pasar seperti ini. Itu adalah salah satu skill yang perlu diketahui dan kita pelajari. Kemudian terkadang dunia pekerjaan itu punya pressure. Nah, pressure itu kita dapetin selain dengan deadline tugas ya. Nah, kita bisa langsung lihat, oh di lapangan pressure-nya itu begini dan cara problem solving-nya itu begini. Jadi akan balance antara materi ataupun teori yang kita dapat dengan langsung terjun dan praktek di lapangan, begitu sih. Oke, selanjutnya sekarang kan banyak ya mahasiswa yang ingin mulai mencari penghasilan tambahan, tetapi masih bingung harus memulai dari mana. Betul. Selanjutnya, atau takut nih nggak bisa membagi waktu. Menurut kakak, apa yang perlu dipersiapkan dan apa saran untuk mereka yang baru ingin memulai? Oke. Nah, mungkin kalau untuk langkah awal memulai orang tuh beragam ya. Kita juga pertama mungkin lihat dulu dari skill. Nah, sebenarnya kita percaya diri bahwa skill kita tuh ada di dunia freelancer. Misalnya dengan copywriting ataupun dengan content creator. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin kita bisa geluti dari situ. Karena kita itu mencari pekerjaan dengan kesibukan yang padat, pastinya harus mencari kesenangan juga. Jadi kita senang, enjoy ngerjainnya, nggak begitu kebawa beban. Dan jadi di situ yang harus disiapin adalah tentang bagaimana diri kita tuh bisa siap dengan dunia itu, dengan kita hobi, enjoy, dan tidak menekan dari kesehatan mental. Karena kan sekarang kesehatan mental itu kan kayak bener-bener hal yang marak banget ya di usia-usia kayak kita nih. Nah, itu yang harus diperhatiin juga. Jadi teman-teman tidak hanya mempersiapkan diri untuk mendapatkan cuan, tapi juga mempersiapkan diri untuk tetap sehat, sehat fisik, sehat mentalnya, begitu. Mungkin tips lain ya, kalau mau cari
sering scroll di Instagram itu terkadang ada sih kayak freelancer ataupun orang yang menawarkan untuk tempat pekerjaan. Kalau aku tuh kemarin nggak sengaja, Oh, nggak kebetulan sengaja. lagi jalan kan terus kayak di luar kerjaan coba kali ya. Awalnya mau coba-coba kok, oh enak juga ya dan itu mengisi waktu Oke. begitu. Awalnya cuma iseng-iseng ya. Oh, ternyata Oke. enak ya. Oke. Sebelum closingan nih, Iya. kan hari ini apakah kakak ada jadwal kerja? Oh iya, oke. Hari ini tadi kebetulan aku sedang dalam fase magang wibawa. Jadi magangnya itu bersama dengan Arayan Snack, salah satu rumah produksi snack yang ada di Karanganyar. Jadi di sana kita belajar dan kita kan merupakan program wibawa yang didanai oleh Universitas 11 Maret ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang berminat untuk jadi wirausahaan, bisa coba wibawa UNS. Nah, dari situ kita belajar tadi sampai jam 2-an, kemudian kemari, dan mungkin next akan lanjut buat biasa part time-ku. Oke. Begitu. Selanjutnya nih, kan habis ini mau part time ya. Yes. Kan ini masih podcast. Tetapi kakak nanti kalau seumpama nih terlambat datang itu bagaimana kakak mengkoordinasikannya? Oke, kebetulan aku sudah izin ya bersama rekan-rekanku dan juga tentunya pemilik usahaku. Jadi di sana kita sudah koordinasi kalau misalnya aku telat, nanti akan agak geser jamku sehingga nanti aku akan harus mengganti jamnya di lain hari begitu. Jadi sudah dikoordinasikan dan alhamdulillah teman-teman partner bekerjaku juga pada pengertian begitu teman-teman. Jadi bersyukurnya di situ. Wow. Saling mensupport ya kak ya. Betul sekali. Begitu juga kalau misalnya teman-temanku ada yang ada acara, ada kepentingan, kita saling support. Nah itu yang penting dalam sebuah teamwork. Oke. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, boleh nggak kak memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini sedang ingin mencari penghasilan tetapi masih ragu untuk memulainya? Mungkin ya sedikit closing statementku, teman-teman koordinasikan dulu dengan apa yang menjadi kesibukan teman-teman saat ini. Misalnya teman-teman lebih fokusnya kepada pendidikan. Nah, teman-teman tetap harus utamakan pendidikan. Nah, ketika butuh untuk mencari cuan ataupun mencari pengalaman dengan bekerja, teman-teman harus melihat di mana passion teman-teman agar tetap enjoy, tetap menikmati segala kesibukannya di dunia perkuliahan dan pekerjaan tersebut dan mungkin teman-teman akan banyak mendapatkan hambatan kendala dalam menjalani pekerjaan dan perkuliahan, tapi teman-teman tetap harus saling berkomunikasi, kemudian tetap menjaga teamwork yang baik dengan orang-orang sekitar. Jadi kita tetap membangun rasa solidaritas dan profesional dalam waktu yang sama. Jadi teman-teman tidak menyampingkan salah satu kewajiban yang teman-teman ambil begitu. Oke. Terima kasih banyak kak atas cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memulai mencari penghasilan tambahan tanpa mengabaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini sampai akhir, dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus mengembangkan diri, berani mencoba peluang baru, dan tetap menjaga keseimbangan antara kuliah dan aktivitas lainnya. Saya, Rainor, beserta narasumber, saya Nurul Aini, pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.